adalah kita akan langsung mengaplikasikan pengaplikasian eco farming pada bunga-bunga yang ada di sini semuanya. Ya, Bapak Ibu semuanya, ini kita langsung praktek pengaplikasian eco farming untuk tanaman bunga-bunga ya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu semuanya itu mulai bingung. Eco farming satu tub itu biasanya untuk 1 hektar. Nah, bagaimana kalau mengaplikasikan kurang dari 1 hektar? Contohnya tanaman bunga-bungaan yang ada di pot gitu kan. Nah, Bapak Ibu semuanya pasti bingung. Nah, di sini saya akan coba sedikit cerita mengenai teknis pengaplikasian atau cara pengaplikasian eco farming pada lahan atau tanaman yang kurang dari 1 hektar ataupun di pot, polybag dan sebagainya yang memang kurang sangat kecil sekali penggunaannya. Nah, Bapak Ibu semuanya, bahwasannya satu tub eco farming ini bisa diaplikasi 1 hektar. Artinya, gitu kan, kalau misalnya kita tanamannya dikit, kita harus ada yang namanya konversi dari 1 hektar menjadi beberapa bagian. Nah, kita tidak perlu fokus sedetail mungkin, tapi kita hanya mentaksir aja atau mengkira-kirakan. Ini kira-kira berapa ya butuhnya ya, nah itu seperti itu. Lalu yang kedua, kalau misalnya bentuknya seperti ini, kita tidak perlu mengaplikasikan pada tanah lagi, tetapi kita harus aplikasikan pada bunganya, daun, dan batangnya, kita semprotkan. Nah, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah pengaplikasian pada bunga ataupun tanaman ataupun misalnya ke daun itu fermentasinya nggak boleh lama Bapak Ibu semuanya. Itu ketika kita semprotkan itu bisa bahaya pada tanaman, bisa menguning, layu dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan coba menjelaskan dan mempraktekkan teknisnya bagaimana dengan konsepsi yang lahannya kecil itu kan bisa efektif cara penggunaannya. Kita buka dulu eco farmingnya semuanya nih. Nah, ini kita lihat. Nah, ini dalamnya eco farming seperti ini Bapak Ibu semuanya. Dalamnya sudah ada. Nah, ini tub ini Bapak Ibu semuanya bisa gunakan untuk takaran dosis. Nah, ini totalnya satu tub ini adalah 50 ml Bapak semuanya. Kita lihat, buka dalamnya seperti ini. Nah, lalu di dalamnya juga Bapak Ibu semuanya ini terdapat brosur. Nah, Bapak Ibu semuanya yang emang belum paham betul tentang eco farming, silakan membaca brosur terlebih dahulu. Di dalamnya terdapat brosur ya. Lalu yang kedua, selanjutnya kita akan coba memulai pengaplikasian. Nah, ini Bapak Ibu semuanya mengkonversikan. Di sini ada yang namanya rumus perbandingan untuk lahan atau tanah sempit. Bapak Ibu semuanya silakan boleh baca. Lahan 1 hektar itu sekitar 10.000 meter persegi. Eco farmingnya butuh 1 kilo 30 gram. Larutnya butuh 1.000 mili. Nah, kita mulai konversikan bahwa lahan ini kurang dari 1 hektar atau 1,5 hektar. Jadi ini adalah 1/5 hektar dari 1 hektar bagi semuanya. Bagaimana cara konversinya? Cara konversinya adalah satu tub eco farming kita bagi 5 bagi semuanya. Kita bagi 5 dengan cara memotongnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal kita potong. Lalu yang pertama adalah konversi pelarutnya. Nah, pelarutnya itu dari 1 liter. 1 liter adalah 1/5-nya itu berapa? 1/5-nya ada 200 mili. Karena 200 mili dikalikan 5, yaitu 1 liter jadinya semuanya. Nah, kita masukkan ini air sekitar 200 mili yang sudah kita sediakan. Adapun untuk bentuk pelarutnya bagi semuanya bisa menggunakan air kelapa, urin kelinci, air biasa atau air hujan. Nah, intinya untuk tanaman bunga-bungaan atau misalnya tanaman yang sudah kita aplikasikan penyemprotan pada tanaman atau pada daun, itu tidak boleh pelarutnya mengandung unsur glukosa. Yaitu apa? Glukosa itu adalah diantaranya tetes tebu dan penambahan molasses atau gula, itu tidak boleh. Karena nanti ketika kita aplikasikan itu ke tanaman bisa layu. Karena nanti ada yang namanya mulut daunnya itu tertutup oleh glukosanya. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita mulai pelarutan sekarang. Kita ambil 1/5 eco farming dengan memotongnya. Kita potong ya. Kita potong. Kita potong. Nah, ini kurang lebih 1/5 eco farming seperti ini Bapak Ibu semuanya. 1/5 ya. 1/5. Nah, ini kita aplikasikan atau larutkan ke 200 mili pelarut Bapak Ibu semuanya. Nah, kita masukkan, coba kita masukkan. Nah, ini kita masukkan. Bisa membubuknya terlebih dahulu atau kita langsung bisa memasukkan langsung bisa Bapak Ibu semuanya. Kita langsung masukkan aja.
Nah, tapi semuanya untuk fermentasi itu batas maksimalnya adalah 15 menit. Artinya kita bisa langsung mengaplikasikan pada tanaman bunga, atau kita menunggu 15 menit dulu terlebih dahulu, silakan. Nah, ini kita kocok-kocok seperti ini. Kalau bahasa eco farmingnya itu hingga apa namanya, di sini ada yang namanya, di sini di belakang ada panduannya, pengenceran atau pelarutan kocok sampai homogen kalau bahasa dari eco farmingnya. Nah, homogen itu cirinya bagaimana? Cirinya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini berbuih seperti ini adalah homogen. Artinya kita kocok hingga homogen seperti ini. Kita bersyukur saja. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini adalah eco farming sebagai fermentasi kita kurang lebih sekitar 15 menit ya. Kita udah siap aplikasikan Bapak Ibu semuanya. Nah, gimana caranya? Kita bisa menggunakan takaran dari tube eco farmingnya. Nah, ini tube eco farming ini totalnya kita bisa lihat di sini adalah 50 mili. Artinya untuk pengaplikasian satu tangki yang biasa petani semprot itu cukup menggunakan 50 mili biak eco farming. Nah, kita di sini konversikan kurang lebih ini kurang dari satu tangki ya. Nah, ukuran satu tangki itu adalah 17 sampai 20 liter air ya masuknya ya. Nah, di sini kita konversikan kurang lebih ini nggak nyampe 20 liter. Ini kira-kira berapa ya? Ini sekitar kurang lebih di angka 7 liter atau 5 liter Bapak Ibu semuanya. Nah, artinya konversi dari satu tangki ke 7 liter atau dari 20 liter ke 5 liter ini itu ada 1/3. Nah, artinya kita tidak perlu menggunakan 50 mili biak eco farming. Kita cukup menggunakan di dosis angka 30 mili. Oke Bapak Ibu semuanya, kita masukkan biak eco farming. Kita dosisnya adalah cukup dengan 30 mili bagi semuanya. Nah, ini 30 mili. 30 mili itu sekitar kurang lebih setengah dari eco farming. Kita masukkan ke media penyemprotan. Ya, masukkan ke media penyemprotan. Lalu kita tambahkan air. Tambahkan air ya, semuanya. Bapak Ibu semuanya, ini adalah campuran eco farming dengan pelarut ke sini. Kita tinggal siap aplikasikan Bapak Ibu semuanya. Oke, kita tinggal mau aplikasikan. Ya, ini kita langsung saja. Kita sampai merata ya Bapak Ibu semuanya. Sampai merata. Pengarahannya adalah kita pengarahan pada bunga atau daun-daun yang ada sekitar sini. Sudah layaknya kita bersyukur saja. Satukan visi, kuatkan misi, demi kehidupan yang lebih hakiki. Satukan pikir, kuatkan rasa, demi kehidupan yang lebih berkah. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah selesai penyemprotan eco farming pada buah-buah sekitar sini. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, sebenarnya kita nanti ada juga di bagian atas rumah, nanti kita coba video juga. Nah Bapak Ibu semuanya, biasanya banyak pertanyaan, kalau misalnya fermentasi ini ternyata menjadi sisa, nah bagaimana gitu kan? Nah, ini tidak boleh
disemprotkan pada tanaman atau daun ataupun bunga ataupun buah itu tidak boleh gitu kan. Nah ini kalau misalnya sisa atau misalnya nginap minimal itu di satu malam itu ini tidak boleh diaplikasikan ke tanaman, akan tetapi silakan aplikasikan pada tanah. Nah ini sisanya itu silakan aplikasikan pada tanah dan tidak boleh menyentuh tanaman atau bunganya. Itu dari semuanya. Nah ini insya Allah ini kita akan sampai habis karena kita ada juga lahan di atas dihabiskan. Nah kalau bisa Bapak Ibu semuanya dari fermentasi atau pelarutan di sini Bapak Ibu semuanya usahakan itu pas ketika aplikasi langsung habis penyemprotannya. Baik Bapak Ibu semuanya, sementara ini nanti kita next.